Viral video adu jotos tentara India versus Cina berdebat dengan nada tinggi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Sebuah video berisi perkelahian antara tentara India dan Cina viral di media sosial. Video berdurasi 2 menit 25 detik itu menampilkan tentara dari Cina dan India yang sedang adu argumen. Tidak jelas apa yang diperdebatkan kedua kelompok tentara itu. Tentara India yang berbaju hijau terus berbicara sama halnya dengan tentara Cina. Keduanya tampak sedang berdebat dengan nada bicara yang tinggi. Video viral perkelahian tentara India versus Cina adu jotos di salju perebutkan wilayah. Beberapa saat kemudian, salah satu orang menyerang dan langsung memecah ketegangan di antara keduanya. Satu orang tentara dipukuli beberapa tentara lainnya. Dia jatuh ke hamparan salju lalu bangkit lagi. Kedua tentara saling adu jotos dengan tangan kosong. Beberapa saat kemudian perkelahian itu reda dan kedua belah pihak nampak saling adu mulut lagi. Video ini diunggah akun Facebook World Military and Defense pada Rabu 24 Juni 2020 lalu. Menurut keterangan dari akun ini, tentara Cina dan India sedang berkelahi di tengah perselisihan soal perbatasan. Dikutip dari Times Now News, dalam video itu personel Angkatan Darat India terdengar melerai kedua pihak. Dia mengatakan kembali dan jangan berkelahi dalam video tersebut. Adapun keaslian video dan tanggal berapa tepatnya direkam belum jelas. Lokasi tempat perkelahian itu juga belum diketahui. Saat viral di media sosial, video ini diklaim adalah kondisi bentrokan antara personil India dan Cina di Lembah Galwan pada 15 Juni. Ahli pertahanan RSN Singh mengklaim bahwa video itu diambil baru-baru ini karena pasukan terlihat mengenakan masker yang menyiratkan bahwa bentrokan itu terjadi di periode COVID-19. Video ini menarik perhatian publik pasca bentrokan yang menewaskan 20 tentara India. Seperti diketahui sebelumnya, bentrokan dengan korban 20 tentara India. Pekan lalu, 20 tentara India meninggal dan beberapa lainnya luka-luka setelah perkelahian sengit dengan tentara Cina. Kedua belah pihak bertarung di Lembah Galwan di Ladakh Timur karena sengketa perbatasan sejak 5 Mei silam. Ini merupakan insiden perbatasan paling mematikan sejak beberapa dekade silam. Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan bahwa India ingin damai namun siap perang jika ada provokasi dari Cina. Sebelumnya pada 1974, 4 tentara India tewas dalam serangan di Tulung Ladi, Arunachal Pradesh. Perdana Menteri Narendra Modi pada Jumat menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyusup ke wilayah India yang dapat mengambil alih jabatan. Di sisi lain, Cina tidak menghentikan dan malah meningkatkan aktivitas militernya di sepanjang garis kontrol aktual atau LAC di Lembah Galwan, Ladakh Timur. Dengan konsentrasi tentara, kendaraan militer, mesin penggerak bumi, dan pembangunan struktur, termasuk di dekat titik yang sama di mana pasukan India dan Cina bentrok pada malam 15 Juni 2020. Kata pejabat militer India dikutip dari laman Hindustan Times pada Kamis 25 Juni 2020. Mantan Komandan Angkatan Darat Utara Letnan Jenderal DS Huda yang menyaksikan gambar satelit itu mengatakan visual satelit itu telah menunjukkan dengan jelas penumpukan Cina dan juga pos baru untuk melakukan pengawasan di wilayah India. Tetapi mereka juga menambahkan bahwa penting untuk memberi waktu bagi pasukan untuk melepaskan diri dan menunjuk pada kompleksitas citra satelit. Sejumlah besar tenda, kendaraan militer, truk berat, dan buldoser tenda terlihat jelas di dasar sungai. Konstruksi jalan juga sedang berlangsung. Posisi Tiongkok sangat mendukung LAC, kata mantan Komandan Angkatan Darat Udara Letnan Jenderal DS Huda. Menurutnya, penumpukan militer Cina di daerah lain di sepanjang LAC termasuk Depsang, Gogra, Pos Hot Spring, dan Pangong So juga belum menipis.
Kendaraan lapis baja dan unit artileri PLA tetap dikerahkan di daerah-daerah Cina yang menghadapi sektor Depsang dan Gogra Post Hot Springs. Sebelumnya, salah satu sumber militer India lainnya telah mengungkapkan bahwa Cina telah mengerahkan lebih dari 10.000 tentara di daerah kedalaman di seluruh LAC di Ladakh Timur dan penumpukan militer terdiri dari jet tempur, helikopter, tank, senjata artileri, sistem rudal, dan radar pertahanan udara. Pemerintah India juga tidak tinggal diam dengan pergerakan tentara PLA itu. Angkatan Bersenjata India, TSS, juga telah menyamai gerakan militer Cina dengan merahkan ribuan pasukan Angkatan Darat India dan Angkatan Udara India IAF mendekati perbatasan Ladakh untuk bersiap menghadapi pasukan Cina. Seandainya militer Cina perang udara lawan India, siapa yang menang? Hubungan Cina dan India memang tengah memanas setelah bentrok yang mengakibatkan korban tewas dari pihak militer kedua negara beberapa waktu lalu. Kini India maupun Cina berlomba-lomba unjuk kekuatan. Nah, saat ini mari mencoba membandingkan kekuatan kedua negara tersebut. Tensi tinggi yang mengerucut di wilayah Ladakh perbatasan Cina dan India kini menjadi fokus perhatian dunia. Ancaman kedua negara benar-benar bentrok kekuatan tentu sangat dikhawatirkan. Dua-duanya negara besar yang tentu punya kekuatan militer di atas rata-rata. Nah, tentu menarik jika membandingkan kekuatan militer kedua negara saat perang harus terjadi di angkasa. Bagaimana kekuatan udara kedua negara? Lalu siapa yang akan menjadi jawara saat kedua negara harus perang lewat angkatan udaranya masing-masing? Pengarang channel Wings of War Telegram mencoba mengulas kekuatan udara Cina dan India. Berikut paparannya. Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Angkatan Udara Cina atau Chinese Air Force saat ini menduduki peringkat 3 dunia untuk jumlah pesawat udara. Menurut laporan tahunan World Air Force 2020 dalam studinya, dari data Desember 2019, total pesawat udara Cina mencapai 3.210 unit. Urutan pertama dan kedua yang terbanyak masih menjadi milik Amerika Serikat dan Rusia. Sayangnya, untuk data drone atau pesawat tanpa awak milik Cina masih misteri. Namun dalam beberapa kesempatan, Cina telah menguji beberapa drone dan pesawat tanpa awak atau UAV yang memang sengaja dipamerkan ke dunia. Terakhir yang menjadi andalan Cina adalah Cake Wing Long yang jumlah sekitar 100 unit lebih. Berbicara soal pesawat tempurnya, Cina sendiri memang tengah ngebut untuk memproduksi pesawat tempur. Ada pesawat pembom H-6 yang merupakan replika dari pesawat pembom legendaris Uni Soviet Tu-16S yang begitu tenar di era tahun 1960-an. Tak hanya pesawat tempur, Cina dalam beberapa tahun terakhir juga tengah gencar memproduksi helikopter tempur. Dan yang menjadi poin penting, Angkatan Udara Cina sendiri tak pernah lagi terlibat perang sejak 1 abad terakhir. Tapi negeri tirai bambu ini selalu rutin unjuk kekuatan dengan menggelar latihan militer. Angkatan Udara India atau Indian Air Force. Angkatan Udara India sendiri menduduki peringkat 4 dunia. Data dari World Air Forces 2020 per Desember 2019 lalu, kekuatan udara India sebanyak 2.123 pesawat tempur. Pesawat tempur andalan Angkatan Udara India saat ini adalah Sukhoi 30 MKI. Yang menarik, India juga punya pesawat pembom baru yakni Rafale dan Tejas. Tak hanya pesawat tempur, kekuatan udara India juga didukung helikopter tempur yang memang masih sebatas pengembangan dari pesawat buatan Amerika Serikat Apache AH-64E. Secara umum, kekuatan udara India memang masih bergantung dengan produk negara lain seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Perancis. Untuk industri pesawat tempur dalam negerinya memang kurang berkembang dibandingkan Cina. Lalu, siapa pemenangnya? Kedua negara secara kekuatan armada udaranya sebenarnya masih berimbang. Jadi secara tidak langsung yang menentukan adalah kemampuan pilot-pilot mereka saat berhadapan di angkasa.
yang juga pantas dicermati saat Cina menggunakan pesawat fighter J-20 dan Su-35, maka India pasti akan menurunkan Su-30 sebagai penangkalnya. Dengan kata lain, siapa yang paling minimal membuat kesalahan kemungkinan besar akan menjadi pemenang. Faktor lain yang bakal menentukan pemenangnya adalah peran pihak ketiga, dalam hal ini Rusia. Ya, pemerintah Rusia tentu akan bahagia mengingat negara tersebut saat ini tengah terlibat kontrak dalam penguatan angkatan udara Cina maupun India. Kesimpulannya, Rusia tentu yang paling diuntungkan dan siapa yang berhasil memenangkan diplomasi dengan Rusia tentu akan mendapat keuntungan saat harus berhadapan di udara. Sementara itu, diam-diam Cina sudah bangun pangkalan militer dalam waktu singkat di perbatasan. India meradang. Cina tidak menghentikan kegiatan militernya di perbatasan antara Cina dan India. Baru-baru ini, sebuah perusahaan citra satelit Amerika Serikat, Maxar Technologies, telah merilis gambar citra satelit terbaru dari perbatasan Line of Actual Control atau LAC Ladakh Timur Lembah Galwan. Perusahaan citra satelit Amerika Serikat Maxar telah menangkap gambar pada tanggal 22 Juni lalu. Dalam gambar satelit tersebut terlihat jelas pasukan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA semakin meningkatkan jumlah pasukan dan armada tempurnya di dekat Patrol Point atau PP-14 dekat lokasi bentrokan antara tentara Cina dan Angkatan Bersenjata India atau BSS yang telah menewaskan 20 personil tentara India pada tanggal 15 Juni 2020 lalu.